Oke, di video kali ini kita akan mengerjakan soal Ayo Mencoba dari buku paket Matematika SMP kelas 8 halaman 37. Ini perintahnya adalah rasionalkan bentuk akar berikut ini. Soal nomor 1, 3 per akar 6. Oh ya, untuk pembahasan materinya sudah ada di video sebelumnya ya Dek ya. Mungkin bagi adik-adik yang belum sempat untuk menyaksikan pembahasan materi bagaimana cara merasionalkan bentuk akar, nanti linknya akan saya letakkan di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, ini ada 20 soal ya. Untuk 10 soal yang pertama ini setipe. Jadi nomor 1, 3 per akar 6. Maka cara merasionalkan bentuk akar di bagian penyebut adalah kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi kalau akar 6, bentuk sekawannya ya akar 6. Sehingga pembilang dan penyebut ini tinggal kita kalikan dengan akar 6 ya. 3 kali akar 6 sama dengan 3 akar 6. Akar 6 kali 6 ya sama dengan 6. Nah, 3 dan 6 ini kan bisa disederhanakan. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, ini matematika SD ini. Selanjutnya 1 kali akar 6 ya sama dengan akar 6. Kemudian penyebutnya tinggal tulis ulang 2 gitu ya. Berarti nomor 1 jawabannya adalah akar 6 per 2 atau setengah akar 6 juga boleh ya. Lanjut soal nomor 2, 5 per 2 kali akar 10. Berarti di sini bentuk sekawannya adalah akar 10 ya. Artinya nanti pembilang kali akar 10, penyebut juga kita kalikan dengan akar 10. 5 kali akar 10 sama dengan 5 akar 10. 2 akar 10 kali akar 10 ya berarti 2 dikali 10 ya. Akar 10 kali akar 10 kan akarnya hilang, tinggal 10-nya aja. Oke. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan ya. 5 dengan 10 kita coret, 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lalu 1 kali akar 10 sama dengan akar 10. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Akar 10 per 4 atau seperempat akar 10 juga boleh ya. Lanjut soal nomor 3, akar 5 per akar 6. Berarti langsung ini kita kalikan dengan akar 6 per akar 6 ya. Akar 5 kali akar 6 itu sama dengan akar berapa? 30 ya. Ini akar 30. Kemudian akar 6 kali akar 6 ya sama dengan 6. Nah, maka nanti hasil akhirnya ya akar 30 per 6 atau boleh kita tulis seperti ini, 1/6 akar 30 ya. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, akar 3 per 5 akar 7. Berarti bentuk sekawannya adalah akar 7 ya. Atas kali akar 7, bawah kali akar 7. Akar 3 kali akar 7 sama dengan akar 21 ya kan. Kemudian 5 kali akar 7 kali akar 7 itu akan sama dengan 5 kali 7 ya deh ya. Karena akar 7 kali akar 7 ya sama dengan 7, akarnya hilang gitu. Maka ini akan sama dengan akar 21 per 35 atau 1 per 35 akar 21 ya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5, 4 per akar 18 ya. Maka ini tinggal kita kalikan dengan akar 18 per akar 18. 4 kali akar 18 sama dengan 4 akar 18. Akar 18 kali akar 18 sama dengan 18. Selanjutnya 4 dan 18 ini kita bagi 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu akar 18 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Caranya adalah 2 tinggal tulis ulang, kemudian akar 18 itu ya sama dengan akar 9 kali 2 ya. Kemudian per 9 ini tinggal tulis ulang. Lalu akar 9 itu kan sama dengan 3, sehingga yang di atas ini 2 kali 3 dikalikan dengan akar 2. Kemudian penyebutnya itu yang di bawah ini 9, tinggal tulis ulang.
3 dan 9 ini bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1, lalu 9 dibagi 3 sama dengan 3, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2/3 akar 2 ya. Ini untuk soal nomor 5. Lanjut soal nomor 6. 10 per akar 50. Langsung kita kalikan dengan akar 50 per akar 50. 10 kali akar 50 sama dengan 10 akar 50. Akar 50 kali akar 50 sama dengan 50 ya. Kemudian ini nolnya bisa kita coret atas dan bawah. Lalu akar 50 bisa kita sederhanakan, jadinya akar 25 kali 2 ya. Kemudian ini kita bagi dengan 5. Akar 25 itu sama dengan 5. Berarti kita punya 5 akar 2 yang di atas dibagi dengan 5 yang di bawah. Nah, ini 5-nya bisa dicoret sehingga nanti hasil akhirnya sama dengan akar 2 ya. Gampang ya. Lanjut soal nomor 7. Akar 8 per 2 kali akar 20 ya. Ini kita kalikan dengan akar 20 per akar 20. Kalau akar 8 kali akar 20 itu kan sama dengan akar berapa? 160 ya, akar 160. Kemudian yang di bawah ini 2 akar 20 kali akar 20 ya sama dengan 2 kali 20 ya. Jadi akar 20 kali akar 20 itu sama dengan 20. Selanjutnya akar 160 kalau kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 10. Lalu yang di bawah ini kita biarkan aja ya, 2 kali 20, atau kalau mau dikalikan juga boleh ini, berarti 40. Lalu akar 16 itu 4 ya, berarti ini 4 akar 10 dibagi 40. Nah, atas bawah masing-masing kita bagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4 1, 40 dibagi 4 itu sama dengan 10, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 1/10 akar 10. Ini untuk soal nomor 7 ya. Lalu soal nomor 8, akar 3/5. Nah, ini supaya nggak bingung bisa kita pecah ya menjadi akar 3 per akar 5. Nah, lalu kita rasionalkan penyebutnya dengan cara kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi ya, akar 3 kali akar 5 itu sama dengan akar 15. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Nah, sebenarnya sampai sini saja sudah betul ya, akar 15/5, atau boleh ini kita tulis menjadi 1/5 akar 15. Nah, atau kalau kita kembali ke soal nomor 1 ya, ini kan bentuknya mirip ini. Jadi kalau ini ada akar 15/5, tadi di soal nomor 1 ini ada akar 6/2. Ini bisa kita tulis lagi, ini sama dengan setengah akar 6. Nah, kayak gini juga boleh ya. Kemudian tadi soal nomor 2 ya, akar 10/4, ini bisa kita tulis lagi menjadi 1/4 akar 10. Kemudian baik, ini soal nomor 3 sudah benar ini ya, 1/6 akar 30. Nomor 4 ini juga sudah benar, 1/35 akar 21. Oke, kita lanjutkan saja dengan soal nomor 9, akar 18/27. Nah, 18 dengan 27 ini kan bisa kita sederhanakan dulu ya Dek ya. Jadi 18 dan 27 masing-masing kita bagi dengan 9 saja ini. 18 dibagi 9 2, 27 dibagi 9 itu 3 ya. Berarti ini sama dengan akar 2/3. Nah, akar 2/3 kalau kita pisah ya, akarnya kita pisah menjadi akar 2 per akar 3 ya kan. Nah, kemudian ini supaya akarnya di bagian penyebut ini hilang ya, ya tinggal kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah,
Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 1/3 akar 6. Jadi boleh akar 6/3 atau 1/3 akar 6 ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. 2 akar 12 per 5 akar 50. Baik. Akar 12 per akar 50. Ini coba kita gabungkan aja ya sambil nanti kita sederhanakan. Jadi ini 2/5 akar 12 per 50. Kita bagi dengan berapa ini enaknya? Kita bagi dengan 2 ya. 12 dibagi 2 itu 6. Lalu 50 dibagi 2 itu sama dengan 25. Berarti ini sama dengan berapa? 2/5 akar 6 per sebentar, ini akar 25 itu kan sama dengan 5 ya, berarti ini langsung aja ya. Jadi akar 6 kita tulis di sini, kemudian ini supaya nggak bingung ya, ini saya pisah, ini akar 25 karena kan akar 6/25 kan sama saja dengan akar 6 per akar 25. Nah akar 25 itu sama dengan 5 ya, sudah berarti 2/5 kali 5 akar 6. 5 kali 5 25, maka nanti hasil akhirnya adalah 2/25 akar 6. Nah ini untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan soal nomor 8, akar 3/5. Nah ini kan bisa kita tulis ulang menjadi akar 3 per akar 5 ya Dek ya. Kemudian ini tinggal kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 5, yaitu ya akar 5 kan gitu ya. Berarti ini kali akar 5 per akar 5. Akar 3 kali akar 5 itu sama dengan akar 15. Kalau akar 5 kali akar 5 ya sama dengan 5. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 1/5 akar 15. Gitu ya. Lanjut soal nomor 9, atau saya pakai warna biru aja ya Dek ya. Nah, akar 18/27. Nah, 18/27 nya sendiri ini kan bisa kita sederhanakan. Ya, 18 dibagi 9 itu 2, 27 dibagi 9 sama dengan 3. Sehingga ini akan sama dengan akar 2/3. Nah, akar 2/3 itu sama dengan akar 2 per akar 3 ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 itu sama dengan akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Maka nanti hasil akhirnya 1/3 akar 6 ya. Ini untuk soal nomor 9. Nomor 10, 2 akar 12 per 5 akar 50. Nah, akar 12 per akar 50 ini kan akarnya itu bisa kita satukan ya Dek ya. Jadi tergantung kepentingan kita, ini bisa kita pisahkan akarnya atau bisa kita satukan. Sebagai contoh, nih soal nomor 9 tadi, ini akarnya kita pisahkan nih, akar 2 per akar 3. Nah kalau sekarang ini sementara waktu kita gabungkan aja ini akarnya ya. Maka ini sama dengan 2/5 dikalikan dengan akar 12/50 gitu ya. Nah 12/50 ini bisa kita sederhanakan. 12 dibagi 2 4, 50 dibagi 2 itu 25. Maka ini akan sama dengan 2/5 kali akar 4/25. Nah kembali ini kita pecah, akar 4/25 itu sama dengan akar 4/25 ya. Berarti ini sama dengan sebentar, 12 dibagi 2 itu 6 ya Dek ya. Nah ini saya keliru tadi, 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah sehingga akar 12/50 itu sama dengan akar 6/25 gitu ya. Nah sehingga ini sama dengan 2/5 kali akar 6 per akar 25.
Akar 25 kita tahu nilainya sama dengan 5. Berarti di sini ada 2/5 kali akar 6 per 5. 2 kali akar 6 ya 2 akar 6. 5 kali 5 sama dengan 25. Maka nanti hasil akhirnya adalah 2/25 akar 6 ya. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Lanjut soal nomor 11. Nah, 3/4 plus akar 2. Bentuk sekawan dari 4 plus akar 2 itu adalah 4 min akar 2. Maka ini tinggal kita kalikan saja ya, atas dan bawah dengan 4 min akar 2 di sini per 4 min akar 2 ya. Kita lanjutkan, 3 kali dalam kurung 4 min akar 2 per, nah 4 plus akar 2 kali 4 min akar 2 itu sama dengan 4 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Jadi ingat bentuk aljabar A plus B kali A min B, rumusnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Ini saya beri tanda ini, A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah ini kita aplikasikan ke soal ya. Ini A plus B kali A min B. Berarti rumusnya A kuadrat, dalam hal ini 4 kuadrat, dikurangi B kuadrat ya. Dalam hal ini B nya kan akar 2, makanya di sini dikurangi akar 2 dikuadratkan ya. Langkah selanjutnya 3 ini tinggal kita kali masuk. Nah 3 dikali masuk jadinya 3 kali 4 12 ya. Kemudian 3 kali min akar 2 ya sama dengan 3 akar 2. Nah di sini minus ya. Kemudian bawahnya 4 kuadrat itu 16, akar 2 kuadrat itu 2, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 12 min 3 akar 2 per 14 ya. Cukup sampai sini, ini sudah benar. Kita lanjutkan soal nomor 12. 5/5 plus 2 akar 3 ya. Sama, bentuk sekawan dari 5 plus 2 akar 3 adalah 5 min 2 akar 3. Jadi sama kayak soal nomor 11 ya. Ini kita kali dengan 5 min 2 akar 3 per 5 min 2 akar 3 sama dengan 5 kali dalam kurung 5 min 2 akar 3 per 5 kuadrat dikurangi dalam kurung 2 akar 3 kuadrat. 5-nya kita kali masuk, 5 kali 5 25. 5 kali min 2 akar 3 sama dengan min 10 akar 3 ya. Lanjut 5 kuadrat 25, 2 akar 3 kuadrat itu sama dengan 4 kali 3. Jadi begini, 2 akar 3 kuadrat ya, kuadratnya itu kita masukkan. Nah gampangannya seperti itu ya, 2 kuadrat kali dalam kurung akar 3 kuadrat. Ini kan salah satu sifat dari bentuk akar ya deh ya. Nah ini kita pakai lagi nih. Oke, tinggal kita hitung. Berarti kita punya 25 min 10 akar 3 per 4 kali 3 itu 12. 25 dikurangi 12 itu sama dengan 13. Nah ini hasil akhirnya ya. Lanjut sekarang soal nomor 13. 7 per akar 6 min akar 5 ya. Kita kalikan dengan akar 6 plus akar 5 per akar 6 plus akar 5 sama dengan 7 kali dalam kurung akar 6 plus akar 5 per 6 dikurangi 5 ya. Atau kalau bingung ini saya tulis ulang aja. Jadi ini akar 6, nah ini dikurung ya, kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat, lalu 7 dikali masuk jadinya 7 akar 6 ditambah 7 akar 5 per akar 6 kuadrat sama dengan 6, akar 5 kuadrat sama dengan 5, berarti 6 dikurangi 5. Oke, ini sama dengan 7 akar 6 plus 7 akar 5 per 1. Bilangan berapapun
ya, dibagi 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti ini ya sama dengan 7 akar 6 ditambah 7 akar 5. Atau kalau dikembalikan ke bentuk semula ya, 7-nya itu kita keluarkan ini jadi 7 kali dalam kurung akar 6 plus akar 5. Nah, seperti ini juga boleh ya. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 13. Lanjut soal nomor 14. Di sini ada 3 per akar 3 plus 1. Berarti dikalikan dengan, nah saya pakai warna biru ya. Ini kita kalikan dengan akar 3 min 1 ya, akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Jadinya 3 kali dalam kurung akar 3 min 1 per dalam kurung akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Oke, 3 dikali masuk jadinya 3 akar 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi 1 ya. Akar 3 kuadrat itu 3, 1 kuadrat itu 1, sehingga nanti hasilnya adalah 3 akar 3 dikurangi 3 per 2 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 adalah ini, 3 akar 3 min 3 per 2, atau setengah kali dalam kurung 3 akar 3 min 3 itu juga boleh ya. Paham ya Dek ya? Nah, di video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 20. Terima kasih.